sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Ini ada bersama teman-temannya. Oke. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungkamedi di channel Kacawa Lagi Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung selesai kita bahas. Ayo gaskan. Oke, sampai yang aku bahas di sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan lewat DM Instagram. Karena di sini tuh ada yang bertanya seperti ini guys ya pertanyaannya. Nah, ini ya pertanyaannya. Halo Kak, mau tanya nih, maksud dari gambar tersebut apa ya? Soalnya lagi viral kan outfit kayak gitu. Boleh diikuti nggak Kak outfitnya? Makasih kalau udah dijawab. Nah, di sini aku jawabnya lewat video ya. Makasih nih yang udah bertanya sama aku. Nah, jadi di sini tuh lagi viral atau lagi tren suatu outfit yang dimana mengenakan batik gitu loh, yang dibalut dengan ya busana kekinian yang model-model sekarang gitu. Nah, di sini ada yang memposting lewat akun Facebook gitu loh. Ini kita baca postingan lewat akun Facebook. Apakah dia setuju dengan tren ini apa tidak? Kita baca ya. Nah, ini dari akun Loncong Leong. Katanya gini, dia upload foto orang-orang lagi pakai foto tren batik dan dia menuliskan caption juga ya. Manusia sekarang hanya berlomba-lomba hanya untuk merebut hal yang tidak berfilosofi. Contohnya, demi like, follow, ketenaran, tapi dengan melampiaskan kebudayaan Jawa. Mbak-mbak, mas-mas, sing foto gowo jari kualik. Ajining raga saka busana. Jarik atau batik enikum metu artinya sendiri dan filosofi Jawa yang sangat kental, tapi sekarang hanya digunakan untuk bersuah foto yang tidak berguna. Nah, di sini ada lampiran orang-orang yang memakai ya challenge atau tren batik ya. Oke. Nah guys, kalau menurut aku pribadi, ini adalah tren yang positif, dimana anak muda-mudi itu menggunakan batik, ya kayak kita memperkenalkan batik gitu loh, budaya Indonesia. Dan kalau menurut aku itu bagus, tapi kalau digunakan dengan baik dan benar, begitu. Tapi guys, di balik tren batik challenge ini, ya ada sesuatu yang menurut netizen itu meresahkan. Karena mungkin dari segi penggunaannya yang kurang betul gitu loh. Nah, di sini ada suatu postingan dari akun TikTok bernama Nadira. Dia membuat challenge batik dan ya kita lihat nih seperti apa videonya. Nah, ini ya. Ini ada bersama temen-temennya. Dia pakai hijab, pakai kacamata, bawa tas, kekinian, keren banget. Oke. Oke. Nah, kalau kita melihat ya itu bagus-bagus aja gitu. Nah, tapi guys di sini ada banyak netizen yang gagal fokus dengan ya tren batik yang dikenakan oleh Nadira bersama kawan-kawan. Komentar miring pun di sini dilontarkan lewat kolom komentar pada video TikTok Nadira ini. Nah, ini komentarnya ya guys ya. Ini dari calon sarjana Amin, 90.000 like. Ikut tren sih boleh, tapi masa sih udah gede gak tahu mana yang pantas dan mana yang gak pantas. Oke, berarti di situ ada sesuatu yang kurang pantas dikenakan oleh ya Nadira sama teman-teman. Nah, ini yang kedua nih, dari ini bukan Sabian. Gak keren, malah miris sih. Di sini banyak mbak yang jualan legging. Kalau mau datang aja di daerah Pelumpang Pusat Konveksi Legging. Nah, ini dari Enda ya yang ketiga nih. Bukan apa-apa ya, masalahnya lu pakai hijab mbak, tapi gak pakai legging. Kalau gak pakai hijab gak masalah. Lah ini pakai hijab, kaki lu itu bullshit, ya Allah gue beliin legging dah katanya gitu. Oke, jadi berarti di sini tuh titik masalahnya itu adalah legging, karena mbak-mbaknya itu nggak menggunakan legging. Jadi kayak batiknya itu kelihatan 3/4. Tapi di sini guys, di sini aku no comment, aku tidak berkomentar tentang kostum dia. Dan ini aku mewakili netizen dan dari komentar netizen juga ya. Oke.
Nah, di sini komentar netizen tuh mengarah ke legging. Oke, mungkin ya iya bener juga gitu loh. Karena ya itu kayak 3/4 gitu kelihatannya. Nah, jadi begitu masalahnya. Tren ini memang baik, trennya memang bagus, tapi kita harus bisa menggunakannya dan dengan benar menggunakannya gitu loh. Dan ampe aku pernah lihat ada yang menggunakan batik tapi batiknya kebalik gitu. Nah, entahlah itu gimana kalau misalkan batiknya kebalik. Nah, jadi gitu ya guys ya, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Boleh diikutin nggak gaya outfitnya? Kalau menurut aku boleh-boleh aja, bagus-bagus aja kalau misalkan kalian mau ngikutin, tapi dengan baik dan benar gitu cara pemakaiannya gitu loh. Jangan sampai kebalik atau kayak gitulah. Jadi begitu ya, boleh. Bagus itu, positif gitu. Oke, jadi gitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas dari pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, untuk pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan juga. Nah, ini kalian bertanya, "Kak, benar nggak sih Kak ada guru yang seperti itu?" Mendengar kabar seperti ini aku langsung mencari gitu infonya, bener atau enggak. Dan setelah aku cari, alhamdulillah aku mendapatkan info dari apa yang kalian tanyakan ini gitu loh. Nah, di sini aku bakal langsung aja menceritakan kronologis daripada kejadian oknum guru yang kalian tanyakan. Oke, jadi gini guys ya, di sini tuh ada salah satu oknum guru, oknum ya, berarti tidak semua guru seperti itu. Ada oknum guru yang mengajar di salah satu sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Oknum guru ini berusia 39 tahun. Dia itu adalah laki-laki dan dia adalah guru olahraga. Oke. Nah, dia itu menyukai salah satu siswinya di sekolahan tersebut. Mungkin karena entahlah siswinya cantik atau gimana gitu, jadi si bapak-bapak itu jadi suka gitu sama siswi tersebut. Nah, singkat cerita, guru tersebut mendapatkan hati si muridnya itu gitu. Dan mereka itu menjalin kasih pacaran gitu, antara guru sama murid, pacaran ya guys ya. Nah, kalau misalkan mereka itu pacarannya biasa aja gitu ya, normal-normal aja nggak apa-apa gitu, guru sama murid pacaran nggak apa-apa kalau biasa aja. Tapi guys, sangat disayangkan sekali pacaran mereka itu sudah terlalu jauh banget gitu. Dan sampai di titik oknum itu mengajak muridnya itu untuk melakukan wikuyu. Dan si muridnya itu, si siswi itu diiming-imingi nilai bagus sama bakal dibiayain sekolah sampai kuliah. Nah, jadi terpaksa dong si siswinya itu jadi mau karena ya tergiur dengan nilai bagus sama dibiayain nih sampai kuliah gitu loh. Nah, setelah diiming-imingi seperti itu, ya guru tersebut melakukan wikuyu di kantor kepala sekolah. Nah, hal itu tidak dilakukan hanya sekali saja guys. Hal itu beberapa kali dilakukan oleh oknum guru tersebut, dan tidak hanya di ruang kepala sekolah saja. Tapi pada suatu hari itu pernah di pihak sekolah itu mengadakan study tour ke Bali, dan kayak kalau ke Bali kan harus nginep tuh. Dan siswi ini tuh dipisahin sama temen-temennya oleh oknum guru tersebut. Dan siswi ini malah menginap di hotel. Dan setelah usai melakukan hal seperti itu, oknum guru tersebut selalu memberikan obat anti hamidun sama siswi tersebut karena mungkin takut hamidun gitu loh. Nah, kejadian ini tuh berlangsung selama 3 tahun, bayangin guys. Dari siswinya itu kelas 7 sampai kelas 3 SMP, kelas 9 SMP gitu loh. Kayak aduh ya Allah, kok bisa itu seperti itu gitu loh. Nah, kenapa gitu hal ini bisa terbongkar dan bisa ya ketahuan gitu loh? Dikarenakan pada suatu hari kakaknya si siswi ini melihat ada chat dari guru tersebut yang mungkin membicarakan entah tentang apa gitu, dan ketahuan lah. Dan ya pihak keluarga pun melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan dicari dong guru tersebut. Dan ya sempat ada kabur kalau nggak salah ya gurunya itu. Dan ya dengan kecekatan polisi pun langsung mendapatkan dan ya berhasil
nangkap si oknum guru tersebut, guys. Nah, sekarang oknum guru tersebut sedang diproses oleh pihak kepolisian dan sudah pasti mendapatkan pasal gitu loh. Nah, jadi begitu ya guys ya, tentang oknum guru yang memperkaos muridnya gitu loh. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas, dan pesan nih dari aku, kita itu jangan terlalu percaya dengan iming-iming dari seseorang. Karena iming-iming itu akan membuat kita ya seperti itu, mungkin amit-amit, jangan sampai ya, jangan kalian terlalu percaya sama orang, intinya gitulah ya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi gitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Terima kasih kalian udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Dan ya, kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau kalian DM di Instagram @uumkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya, terima kasih udah nonton, stay fokus, salam, good enjoy.